Fellowship lagi Tuhan. Terima kasih keadaan kami boleh baik, sehat, kami boleh ada di tempat ini di rumah-Mu. Kami mau membangun kehidupan iman kami lebih lagi Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk kami belajar lebih banyak lagi firman-Mu, supaya kami hidup boleh makin berkenan kepadamu hari demi hari sebagai wanita, sebagai seorang ibu, sebagai pembimbing, sebagai guru, sebagai orang tua Tuhan. Kami boleh menyenangkan-Mu di setiap jalan kami. Terima kasih, kami mau menyerahkan para ibu-ibu malam hari ini ke dalam tangan-Mu di tempat ini yang di rumah juga Tuhan. Biar Engkau yang hadir mengurapi kami, mengurapi pembicara, mengurapi pemain musik yang membantu kami dan mengurapi semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan ya. Kita mau menari. Sore hari ini saya dibantu sama Gafra. Tepuk tangan buat Gafra. Gafra ini seorang guru yang hebat loh. Dia baru jadi guru. Jadi guru SD. Pendidikannya luar biasa. Sekarang baru mulai jadi guru, katanya baru 2 hari. Jadi saya ajak dia jadi singer juga. Yuk kita angkat sebuah pujian. Bila roh Allah ada di dalam kita, aku akan menari. Kita akan menari buat Tuhan. Amin. Boleh goyang sambil meluruhkan lemak. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Kekenyangan. Kita akan langsung belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian ya. Kita angkat satu pujian, karya terbesar. Ibu-ibu tahu apa karya terbesar di dalam hidup kita? Ada yang tahu nggak? Tuhan Yesus. Hati yang mulia
Tuhan buat karya-Mu yang besar di dalam hidup kami. Kami tahu Engkau harta yang paling ternilai di dalam hidup kami. Biar setiap langkah hidup kami boleh menyadari karya-Mu yang sudah Engkau perbuat di dalam hidup kami. Dan dengan hidup kami Tuhan, kami boleh berkenan kepadamu. Tolong kami Roh Kudus, buat mata kami melihat, telinga kami mendengar, dan hati kami terbuka untuk apa yang Engkau mau ajarkan buat kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan firman malam ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Cek. Cek. Shalom. Hari ini kita mau sama-sama belajar. Kayak masih kegedean nih gini. Shalom, hari ini kita mau sama-sama belajar ya dengan judul Pelayan-pelayan Tubuh Kristus yang Sejati. Oh gitu, gimana sih? Bebas, dikecilin aja ini. Oke, segini ya. Tadi terlalu silau kayaknya ya. Oke. Pelayan-pelayan tubuh Kristus yang sejati. Oke. Kita buka bareng Kisah 13 ayat 1 sampai 5. Kisah 13 ayat 1 sampai 5. Kita mau baca bersama. 1, 2, 3. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Jadi yang baru kita baca, Kisah 13 ini, menceritakan mengenai Rasul Paulus dan rekan sekerja dalam pelayanan di gereja Antioquia. Nah ini bukan cuma sejarah saja, tapi ini ada hubungannya dengan kehidupan kita saat ini di akhir zaman. Ya, karena di Alkitab dikatakan yang terjadi bukan cuma sejarah, tapi untuk peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman. Nah jadi kalau gitu kita harus mengerti, dan ini akan memberikan kita pengertian mengenai tugas dan pelayanan kita di gereja. Ya. Ada tugas dan tujuan dari setiap pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi ada tugas dan tujuannya. Nah di dalam gereja, yang kita kenal ada komisi-komisi. Nah peran pemimpin dan anggotanya itu sangat menentukan. Apakah gereja itu sedang tertidur atau terbangun. Kan kalau kayak tubuh manusia terdiri dari sel, betul kan? Sel. Nah jadi makanya kita namakan sel group. Karena Yesus menggambarkan gereja itu sebagai tubuhnya Yesus, ya kan? Jadi kita ini seperti sel.
Cell group artinya sel-sel berkumpul, betul? Sesuai jenisnya, contohnya komisi wanita, komisi pria, komisi remaja dan sebagainya. Nah, peran kita sebagai pemimpin dan anggota itu sangat penting sekali menentukan apakah tubuh itu sehat atau tidak. Gereja itu sehat, terbangun atau tertidur. Makanya malam ini bersama-sama termasuk saya pribadi juga kita mau merenungkan posisi dan pelayanan kita masing-masing. Poin besar pertama, kita mau lihat panggilan Tuhan menjadi pekerja Tuhan atau pelayan Tuhan. Kita mau lihat panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan menjadi pekerja atau pelayan. Pelayan Tuhan. Saya singkat Tuhan T ya. Nah, Tuhanlah yang memanggil kita semua. Setiap dari kita Tuhan yang panggil. Walau mungkin kalau jabatan di gereja ada tampak misalnya diberikan oleh pendeta misalnya. Pendeta memberikan tugas ketua komisi ini misalnya. Walaupun seolah-olah seperti pendeta yang kasih, tapi di belakang itu semua Tuhanlah yang mempercayakan jabatan pelayanan itu kepada kita. Karena semua yang terjadi itu adalah pemeliharaan dan kedaulatan Tuhan. Ya, semua yang terjadi itu di dalam pemeliharaan dan kedaulatan Tuhan, apalagi tubuh Tuhan, gereja. Udah pasti Tuhan yang mempunyai otoritas. Kita mau lihat 1 Timotius 1 ayat 12. 1 Timotius 1 ayat 12. Kita baca 1, 2, 3. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan. Jadi setiap pelayanan yang diberikan kepada kita semua itu siapa yang percayakan saudara? Tuhan. Tuhan yang kasih, bukan manusia. Jika kita mengerti dan sadar bahwa panggilan yang kita terima ini dari Tuhan, apakah mudah untuk kita melepaskan begitu saja? Apakah mudah? Apakah mudah untuk kita menganggapnya remeh atau kita mengundurkan diri kalau tahu ini dari Tuhan? Siapakah pelayan-pelayan sejati? Mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Dan semua pekerjaan yang dilakukan di gereja untuk Tuhan tujuannya. Untuk Tuhan. Kisah 13 ayat 2, kita lihat bersama. Kisah 13 ayat 2, saya akan bacakan. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi di sini dikatakan khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Kata khususkanlah tadi di Kisah 13 ayat 2, kata khususkanlah dalam bahasa Yunani itu adalah aporizo. Aporizo. Ya. Apa artinya? Memisahkan, memasang garis pemisah yang membedakan dari yang lain. Ya, memasang garis pemisah yang membedakan dari yang lain, memisahkan atau memasang garis pemisah yang membedakan dari yang lain. Nah, jadi kalau dikatakan khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku, ini kan seperti kita semua. Misalnya khususkanlah Jesse bagiku kata Tuhan. Artinya si Jesse Tuhan pisahkan dari mana? Dari dunia, bukan dari Mas Andreas, dari dunia ya. Jadi dipisahkan dari dunia, dikhususkan, dipasang garis, dibedain. Nah setelah dikhususkan, jadi dipanggil dari dunia, dipisahkan, Tuhan percayakan tugas. Ya, jadi udah dipisahkan, dipercayakan tugas. Dan itulah tujuannya kita dipanggil, dipisahkan dari dunia. Ya. Nah kalau sekarang logikanya dipisahkan misalnya, dipisahkan. Berarti kehidupannya harus berbeda, betul gak dengan orang dunia? Ya kan? Karena dipisahkan, dibuat beda, diambil dari dunia, dipisahkan. Jadi bagaimanakah seharusnya karakter
dan kehidupan kita. Harusnya kita sepenuhnya berbeda dari orang-orang di dunia. Ya dong, dipisahkan ya jadi berbeda. Nah, gimana perbedaannya antara orang dunia dengan orang percaya? Ya, apa perbedaannya? Kita mau bandingkan keturunan ilahi Set lawan keturunan siapa? Satu lagi? Kain. Ya. Ini ada di kitab Kejadian. Ini yang sering kita pelajari kan di buku pertama, antara silsilah Set lawan silsilah Kain. Kain menyimbolkan atau menggambarkan orang-orang dunia, orang-orang jahat, orang-orang fasik kalau di Alkitab. Sedangkan Set adalah orang yang benar dan kudus. Nah, perbedaannya apa? Dari buku seri pertama, di situ dijelaskan. Kita akan lihat secara singkat. Pertama, perbedaannya adalah perbedaan permulaan. Permulaan. Kalau Kain, keturunan Kain dimulai dengan meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Referensi Kejadian 4 ayat 16. Meninggalkan Tuhan. Kejadian 4 ayat 16. Nah, apa yang Tuhan katakan jika meninggalkan Tuhan? Dikutuk, saudara, dikutuk. Ya. Kalau dikatakan keturunan Kain meninggalkan Tuhan, artinya apa? Artinya kehidupan mereka tidak ada hubungannya lagi dengan Tuhan. Kehidupan mereka tidak ada lagi hubungannya dengan Tuhan. Walaupun di dunia mereka mencapai hal-hal yang spektakuler, mencapai prestasi yang menakjubkan di dunia, menciptakan hal-hal yang luar biasa, tapi di mata Tuhan mereka tidak diingat dan tidak dikenal. Sia-sia ketika seseorang meninggalkan dunia ini, ketika mati, gak ada yang dibawa, saudara. Jabatan, gelar, kehormatan semua sudah berlalu. Gak bawa satupun, baju pun gak bisa dibawa. Nah, dikatakan di Yeremia 17 ayat 5, ya, Yeremia 17 ayat 5, saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi definisi pergi menjauh dari Tuhan, pergi meninggalkan Tuhan, itu artinya apa? Mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan kekuatan sendiri itu gimana sih? Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari? Simpelnya, nggak doa, nggak baca Alkitab. Ya, jadi semuanya pakai diri kita punya pemikiran gitu. Semuanya berdasarkan pengalaman kita, logika kita. Nggak peduli mau Tuhan ngomong apa, yang penting aku maunya begini, aku maunya begitu. Itu di mata Tuhan sudah meninggalkan Tuhan. Jadi sebenarnya setiap hari kita tuh bisa jadi Kain, bisa jadi Set. Ketika kita malas berdoa, nggak mau baca firman, nggak ke gereja, ya di mata Tuhan seperti keturunan Kain. Ya, Yeremia 17 ayat 5 mengatakan seperti itu. Sebaliknya, keturunan Set dimulai dari Allah. Ya, referensinya Kejadian 5, 1-3. Dimulai dari Tuhan. Kejadian 5, 1-3. Jadi kehidupan keturunan Adam yang dilanjutkan lewat Set, mereka memiliki gambaran Tuhan. Memiliki gambaran Tuhan. Contohnya saudara, misalnya Jesse ya, Nada contohnya, Nada mirip Mas Andreas. Berarti Nada memiliki gambaran Mas Andreas, betul? Betul, setuju, approve? Contohnya seperti itu. Jadi kalau dikatakan Adam memiliki gambaran Tuhan, jadi karakter yang dibawa Adam adalah karakter Tuhan. Nah, inilah yang harus jadi goal kita hari ini. Kita semua harus menjadi seperti silsilah Set. Ya, silsilah Set. Nah, di kemudian hari yang luar biasa berkat yang diterima oleh keturunan Set, Yesus lahir sebagai keturunan mereka, sebagai keturunan dari Set. Coba saudara bayangin, saudara jadi nenek moyangnya Yesus Kristus. Gimana coba saudara, itu berkat yang luar biasa gitu. Ya. Jadi sekali lagi, kehidupan yang meninggalkan Tuhan adalah kehidupan yang tidak berdoa,
jauh dari firman Tuhan. Nggak peduli, nggak mau Bible study, nggak peduli, baca kitab juga cuman sepintas quote-quote doang buat kehidupan sehari-hari. Ke gereja juga on off. Ini di mata Tuhan meninggalkan Tuhan. Ya, yang kedua, perbedaan gaya hidup. Lifestyle-nya beda ya, perbedaan gaya hidup. Silsilah Kain itu menjalani kehidupan yang egosentris. Berpusat kepada diri sendiri. Artinya Tuhan atas hidup mereka adalah diri mereka sendiri. Hawa nafsu, kedagingan. Makanya kalau di dunia ini banyak sekali kan quote-quote ya. Love yourself, follow your heart. Apalagi? Do what makes you happy. Nah ini semua kan quote-quote di dunia ini. Tapi harus kembali lagi, apakah itu Alkitabiah? Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Kalau Tuhan bilang di Alkitab, Yesus berkata, mau ikut Yesus harus sangkal diri. Artinya yang kita sukai, kita tidak lakukan lagi. Susah kan saudara? Contohnya kita baru gagal malam ini, kita makan di belakang ya kan? Dokter gizi bilang jangan makan tepung gula, tapi daging lemah. Kita makan ya. Dalam nama Tuhan Yesus tidak jadi kolesterol. Nah jadi kalau kita ikutin daging, ya gampang jadi orang Kristen kedagingan, apapun do whatever I want. Ibadah sesuai gua maunya gimana. Tapi kalau ikutin Tuhan itu jadi berat saudara. Karena daging kita ngelawan. Coba kita lihat Filipi 3, 18 sampai 19. Filipi 3, 18 sampai 19. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada, nah tuannya itu dikatakan perut. Ini artinya apa saudara? Ini sebuah gambaran, perut itu kan gak ada puasnya betul saudara? Hari ini makan, terus lapar lagi. Makan, lapar. Selama kita hidup di dunia ini, perut itu gak pernah puas. Nanti buktikan setelah saudara belajar firman, pasti lapar lagi, betul? Nah, itu kan gak ada puasnya. Lalu nanti saudara buang air besar, lapar lagi. Jadi ini menyimbolkan keserakahan manusia. Jadi yang jadi tuannya itu nafsu, gak pernah beres, cari uang terus gak ada puasnya, gak ada nilainya, terus cari sampai tanpa disadari mati. Cari terus kesenangan, tapi setelah senang hampa. Dunia kan seperti ini saudara. Perkaranya bangun tidur hanya mikirinnya dunia. How to be rich, how to be successful, how to be popular, how to be well known. Bukannya tidak boleh tapi kan harus sesuai dengan kemuliaan dan kehendak Tuhan. Jadi seperti menara Babel kan saudara, membangun menara untuk diri sendiri. Akhirnya adalah kebinasaan. Hidup cuma sekali saudara. Kita gak tahu kapan dipanggil. Kalau Tuhan panggil artinya kita punya kesempatan finish. Ya. Jadi mereka yang sukses di dunia seperti keturunan Kain, mereka memang jadi perintis kebudayaan, merintis peradaban, mereka melakukan inovasi yang luar biasa di berbagai bidang di dunia ini. Tapi kehidupan mereka sama sekali tidak mengagungkan Allah. Dan isi kehidupannya hanya menyombongkan diri sendiri. Semua tentang me, I found it, it's me, I make money, I'm the one, I'm smart. Jadi semua aku. Tapi kalau Tuhan misalnya coba bayangin saudara, kasih satu aja pembuluh darah di otak kita nyumbat. Finish gak semua? Finish. Cuma satu klot loh. Betapa kita lemahnya. Yudas 1 ayat 11 sampai 13. Yudas 1 11 sampai 13 kita baca bersama. 1, 2, 3. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah.
pohon-pohon yang terbantu dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman. Jadi terombang-ambing ngikutin tren dunia, nggak tahu tujuan hidup apa, setiap hari hanya bangun, makan, tidur lagi. Bangun, cari uang, enjoy life, tidur lagi. No meaning at all. Tidak ada makna hidupnya. Nah, sedangkan sisi Leset, hidup mereka berpusat kepada kehendak Tuhan. Hanya untuk kehendak Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu fokus dan tujuan hidup mereka. Contohnya yang paling terkenal, Nuh. Selama Nuh hidup sebelum air bah, hidup dia ngapain saudara selama 70 tahun? Hanya bangun bahtera. Bangun bahtera itu susah. Susah saudara. 70 tahun gak ada alat-alat canggih. Itu kebayang penderitaan, air mata, belum ininya semua luka sekujur tubuhnya. Hanya untuk bangun bahtera dengan pohon yang gede-gede dipotong secara manual. Dibandingkan dengan kehidupan Kain yang menikmati dunia ini. Nah, referensinya Mazmur 1 ayat 1 sampai 5 kita baca untuk perbandingan silsilah Kain dengan silsilah Set. Mazmur 1 ayat 1 sampai 5. Mazmur 1 ayat 1 sampai 5, saya akan bacakan 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Itu bedanya saudara. Orang benar kondisi dunia susah pun Tuhan yang melindungi dan menjaga. Orang fasik mau kondisi dunia tidak ada apa-apa pun tidak ada damai saudara. Tidak ada damai. Jadi oleh karena itu kehidupan kita karena tadi kita telah dikhususkan, kehidupan kita harus benar-benar berbeda dari orang dunia. Nah kita gak bisa bilang kan, oh saya gak duniawi, saya sudah percaya Tuhan. Nah yang bisa kasih testimoni kita duniawi atau tidak adalah orang dunia. Kok Jesse lagi lah ya, maaf ya Jesse, nanti dikasih cireng tambahan. Jangan dong Jess. Ciute deh, Ciute, jadi kena. Ciute sejak, Cisani sejak Cisani belajar firman beda ya. Kayaknya gak ada kehidupan deh, contoh ya. Gereja terus, aneh loh, dia udah aneh, udah freak. Nah orang-orang ngomong seperti itu. Bayangin di zaman Nuh saudara. Nuh setiap hari bangun bahtera, bercocok tanam nyiapin makanan untuk di dalam bahtera. Kira-kira orang-orang sekitar Nuh bilangnya apa? Gila, kurang kerjaan, aneh, freak. Saudara bayangin aja kalau hari ini ada orang bangun bahtera di siang bolong, di tiada hujan, tiada badai, dia bangun bahtera gede loh segede lapangan bola kan kira-kira. Saudara kan anggap itu normal kalau tidak mengerti kehendak Tuhan? Jadi kalau saudara dikatakan aneh loh, dia freak loh, Bible terus, firman terus. Justru kita harus bersyukur, artinya saudara dikhususkan. Kalau sama aja belum dikhususkan, ini ada ayatnya saudara ya, bukan aku yang bicara. Nanti kita lihat 1 Petrus 4, 2-5, ini ada ayatnya saudara. Alkitab yang bilang 1 Petrus 4 ayat 2-5. Jess duduk di belakang juga tetap ku kejar, gak ngaruh. Kamu di Zoom juga kenal. Yuk kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Sudah? Ya, 1, 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada dia
yang telah siap, sedia menghakimi orang yang hidup. Tuh kan di ayat keempat dikatakan kan, mereka heran di situ sampai kayak, hah kok dia gitu sih hidupnya? Ini Alkitab yang bilang saudara, this is the way, harus bagaimana kita hidup di akhir zaman. Matius 24 ayat 37 sampai 39 berkata, kedatangan anak manusia akan seperti zaman Nuh. Artinya kita harus mengikuti sepatunya Nuh. Sudahkah kita sampai ke titik itu saudara? Kita mau nginjilin aja takut dimusuhin, takut dianggap aneh. Mau gimana saudara? Yesus bilang kalau kita malu akan nama Yesus, nanti di akhir dia penghakiman Tuhan pun akan malu akan kita. Buat apa kita kehilangan Tuhan tapi dapat kerabat di dunia banyak? Mending kehilangan mana saudara? Ya bukan saudara pindah ke gunung di gua ya menyendiri, tidak seperti itu. Tapi kita harus mencari dahulu kerajaan Allah. Apakah waktunya masih banyak? Saudara lihat berita, semua yang terjadi di dunia ini kan sinkron dengan yang terjadi di Alkitab. Gak ada yang kebetulan. Semua pemerintahan, negara, kerajaan, semua Tuhan yang tentukan. Jadi kalau sekarang kondisinya presiden ini begini, ini begitu, negara ini panas sama itu, ini semua kan Tuhan yang gerakin. Di Alkitab sudah dinubuatkan akan terjadi kesengsaraan yang sangat besar sekali. Akan ada perang dunia ketiga, akan ada kelaparan yang dahsyat sekali, baik makanan dan firman Tuhan. Akan terjadi wabah penyakit yang sangat ganas. Ini Alkitab yang bilang semua ya di Matius 24 saudara. Waktunya kan gak banyak. Jadi kita harus menjadi bijaksana, memakai setiap kesempatan. Jangan sampai nanti ketika telah terjadi, kita ketinggalan. Too late, mau nyesel pun udah gak bisa, cuma bisa nangis pun gak ada guna saudara. Ya. Selama kita masih dikasih kesempatan, ini kita dikasih nafas kesempatan. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi bahaya sekali jika kita menjadi serupa dengan orang dunia. Gak ada bedanya, orang lihatnya sama aja tuh dia. Dia ke gereja tapi dia nipu loh. Dia ke gereja tapi dia main cewek misalnya. Dia ke gereja tapi dia begini. Apa bedanya saudara? Jadi orang dunia tidak boleh melihat kita sebagai orang yang oh ya sama aja dia juga gitu. Gak boleh saudara, kita harus dikhususkan. Jadi mulai hari ini fokus kehidupan kita apa saudara? Memuliakan Tuhan. Melakukan pekerjaannya, melakukan kehendaknya. Selalu kita sering baca Matius 7, 21 sampai 24. Hanya yang melakukan kehendak Bapa yang akan dikenal saudara. Bukan yang berdoa dalam nama Tuhan, bukan yang bersuruh Tuhan, melakukan mujizat dalam nama Tuhan. Itu semua bukan jadi yang utama. Yang utama adalah melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa untuk kita hari ini? Kita harus pegang saudara. Nah, semua yang kita lakukan, pelayanan kita, pekerjaan kita yang Tuhan berikan di gereja, kita lakukan dalam kerukunan dan kedamaian. Jadi kalau melakukannya pun dalam saling ribut, Tuhannya juga gak suka saudara. Ya. Kita harus perhatikan tujuan dan motivasi dari pelayanan kita. Nah ini yang penting saudara, ini penting sekali. Tujuan dan motivasi dari pelayanan kita. Ya setiap dari kita kan melayani ya. Dari luarnya secara kacamata jasmani, pekerjaan yang dilakukan di gereja, semua tampaknya mulia, betul? Ya kan, semua yang di sini kita lakukan secara kasat mata, yang manusia lihat kan mulia, semuanya melayani. Tapi Tuhan kan melihat ke hati, saudara. Tuhan melihat ke hati, yang orang lain gak bisa lihat. Apakah motivasi dari pelayanan kita di gereja? Ini penting sekali. Apakah kebanggaan diri? Apakah untuk reputasi diri sendiri? Apakah untuk keuntungan diri sendiri? Apakah untuk keuntungan keluarga sendiri? Jika motivasi kita bukan untuk kemuliaan Tuhan, ini yang serem saudara. Semua pelayanan itu di mata Tuhan malah menjadi batu sandungan. Apa itu batu sandungan? Membuat terjatuhkan orang kan. Misalnya saya harusnya jalan lancar sampai situ, tapi karena ada sandungan saya jatuh, saya gak bisa nerusin perjalanan saya. Artinya menjadi penghambat pekerjaan Tuhan dan berakhir menghancurkan tubuh Tuhan yaitu gereja. Serem gak saudara? Jadi dari luar semua mulia, good. Tapi dari hati Tuhan lihat, oh dia ngelakuin ini untuk apa? Untuk aku apa untuk dirinya? Ini yang serem loh. Jadi kita harus selalu introspeksi diri. Makanya kan Tuhan bilang kalau melakukan sesuatu jangan sampai bahkan tangan
kanan pun tahu apa yang dilakukan tangan kiri kan. Ini kan sebuah maksudnya sebuah gambaran. Kalau melakukan sesuatu ya lebih baik orang lain gak lihat gitu. Jadi gak usah dipuji-puji orang, aduh kamu rajin banget ya di gereja, wow gitu. Buat apa saudara tapi Tuhan gak akui gitu. Ya kan, lebih baik orang gak lihat, Tuhan lihat, dikasih rewardnya luar biasa di belakang. Ini harus kita ingat selalu. Yohanes 2:17, Yohanes 2:17. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Apa maksudnya? Kata cinta di sini dalam bahasa Yunani adalah zelos. Saudara tahu kata zeal bahasa Inggris? Zeal. Zeal, tahu kan zeal? Passionate, cinta yang membara gitu, semangat yang membara. Zeal dari kata zelos Yunani. Ya, itulah kata cinta di sini. Artinya apa? Semangat yang membara dalam memegang, mengejar, melindungi sesuatu. Ya, memegang, mengejar, melindungi sesuatu. Membara semangatnya dengan sekuat tenaga gitu. Lalu ada kata menghanguskan kan saudara ya, menghanguskan. Kata menghanguskan dalam bahasa Yunani adalah katastio. Katastio. Apa artinya katastio? Katastio adalah menghancurkan, seperti diumpamakan seperti naga melahap sesuatu, mendevour gitu, melahap sesuatu dengan pakai api, habis hancur gitu. Ngerti saudara ya? Seperti naga kan, saudara tahu naga kan gitu dibakar, dilahap, hancur semua. Nah, kata katastio itu konteksnya seperti itu, menghancurkan. Jadi dikatakan di sini, semangat membara untuk rumahku menghancurkan aku. Akunya siapa saudara? Tuhan. Jadi semangat cinta yang membara untuk rumah Tuhan malah menghancurkan rumah Tuhan. Ini terjadi kalau semangat yang membara ini datangnya salah. Bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya malah menghancurkan tubuh Tuhan. Kalau seperti apa? Yang semangatnya itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Memiliki zeal, memiliki semangat yang membara untuk Tuhan itu memang bagus saudara, bagus. Kan kata di Alkitab juga cinta mula-mula gak boleh padam kan, membara. Tapi harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau bertentangan, cinta membara itu malah menghancurkan Tuhan, menghancurkan tubuh Tuhan, gereja. Kita lihat Filipi 2 ayat 3-4. Filipi 2 ayat 3-4. Jadi bukan sekedar hanya melayani, aku rajin, aku setia rajin, tapi Tuhan melihat sampai ke dalamnya, motivasinya apa, zealnya apa, zealnya sesuai enggak dengan yang Tuhan mau. Kalau itu semua enggak sama, mau saudara membara seperti apapun, malah menghancurkan pekerjaan Tuhan. Serem enggak saudara? Jadi enggak cuma cukup datang melayani, aku melayani, Tuhan melihat ke hati. Kita baca bersama Filipi 2, 3-4, 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan rajin misalnya contohnya, contoh ya, ini enggak menyinggung siapapun ya, contoh di dapur. Gue rajin nih, dari jam 5 subuh udah potong cabai, bawang, melebihi yang lain tim, rajin. Terus sengaja potongnya juga tok biar semua lihat. Jangan kucing, cuci piring juga kuntang gitu. Semua kan siapa? Wow, dia cuci piring. Contohnya saudara ya. Nah, walaupun kelihatannya kayak zeal ya, zealous, tapi tujuannya apa? Dirinya sendiri. Kuntang, tok gitu. Pokoknya kayak
Kalau apa sih restoran yang Chinese yang pakai wok hitam itu, cok, gitu. Contoh ya ini ya, contoh ya. Gitu. Jadi harus berhati-hati. Kalau tidak pelayanan kita di mata Tuhan sia-sia, malah menghancurkan. Jadi dalam melayani Tuhan, ini penting buat kita semua ya. Dalam melayani Tuhan, kita harus memiliki hati Kristus. Hati Kristus itu apa? Mengasihi semua sama dan tulus. Manusia itu selalu memandang rupa, memandang status. Betul? Setuju? Itulah dunia ini saudara, sadly, tapi itu dunia ini. Tapi di dalam Tuhan kita gak boleh seperti itu. Makanya kan harus beda dari orang dunia. Kalau di gereja ada yang datang, misalnya terhormat, tapi kalau ada yang hina, pura-pura gak lihat misalnya. Boleh gak saudara? Ini pendeta senior sangat marah kalau seperti ini saudara. Jadi di hati semua sama. Karena di mata Tuhan mau kaya, miskin, pinter, bodoh, kayak cantik, jelek, kayak di mata Tuhan semua akan pergi, gak bawa apapun. Jadi semua sama, hati Kristus. Tidak melayani dalam sudut pandang Tuhan. Hati kita harus benar dan adil. Contohnya, oh aku cocoknya sama dia. Kalau sama yang lain aku gak mau melayani, gak sefrekuensi. Boleh? Boleh ya? Memang manusia daging kayak gitu kan, maunya gue sama yang cocok doang, gak cocok gue gak mau lah. Tapi kalau dalam Tuhan gak seperti ini saudara. Makanya harus menyangkal diri. Gue gak mau sama dia, gue gak suka. Dia begini, dia begitu. Ya, atau manusia cenderung mengutamakan kepentingan sendiri kan, mengutamakan keluarganya sendiri contohnya. Oh, untuk anakku, aku mau deh terlibat pelayanan itu karena anakku ada di situ. Boleh gak? Boleh gak? Tidak boleh juga saudara. Oh, karena anakku suka itu, ya udah kita adakan itu, kita lakukan itu di gereja. Boleh gak? Tujuannya semua kan jadi aku, keluargaku, anakku, ini gak berkenan saudara. Kembali lagi ke kehendak Tuhan itu apa? Yakobus 2 ayat 9. Yakobus 2 ayat 9 saya bacakan, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Roma 2 ayat 11, Roma 2 ayat 11, sebab Allah tidak memandang bulu, tidak membeda-bedakan. 1 Timotius 5 ayat 21, 1 Timotius 5 ayat 21, di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Gak ada saudara istilah besti, geng-geng gitu di gereja, tidak boleh saudara. Kita satu. Boleh gak, ibarat tubuh Yesus ya, tubuh Yesus. Boleh gak si tangan kanan, gue gak cocok ya sama si tangan kiri, gue lebih cocok sama si paha kiri. Kanan. Boleh gak? Kalau kayak gini gimana? Jadi gimana? Ya lu jalannya sendiri. Gak bisa kan saudara? Mata, gue gak suka sama si hidung. Lu pergi deh hidung, endus-endus lu bau misalnya. Nah, gimana ada hidung, mata gak berfungsi, mati. Jadi dalam Tuhan gak boleh seperti itu. Gue cocok sama ini, gue cocok sama si itu. Gak boleh gitu ya. Jadi ini buat kita semua saudara, termasuk saya pribadi. Kalau tidak di mata Tuhan, dosa. Ya. Yesus menegur Petrus. Kata Yesus kepada Petrus, setan, apa? Enyahlah daripadaku. Saudara bayangin, saudara Yesus di depan saudara ya. Terus Yesus bilang gitu ke saudara, setan, enyahlah daripadaku. Saudara gimana? Bukan kaget lagi saudara, rasanya seperti kiamat loh. Ya gak sih? Yesus sendiri loh Tuhan, setan. Dipanggil setan gitu kita. Kenapa Petrus dipanggil setan saudara? Ini kasar loh, coba saudara, teman saudara aja manggil saudara, setan lu. Saudara gak marah? Hah? Kasar kan? Setan lu. Pasti kan langsung, that's it, no more friend, bye gitu kan. Don't be friend with devil gitu kan, gak bisa kan. Nah jadi kenapa? Karena Petrus memakai semangat atau zeal yang salah. Zeal yang dia pakai berdasarkan emosinya sendiri, perasaannya sendiri, bukan kehendak Tuhan. Matius 16 ayat 23.
Matius 16 ayat 23 saya bacakan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena ini, makanya Yesus berkata kepada Petrus, "Setan." Karena Petrus memikirkan daging, perkara manusia. Nah, tahu cerita ini, tahu kan saudara apa yang Petrus lakukan? Kan Petrus melarang Yesus pergi untuk disalibkan di Yerusalem kan. Nah, kalau di kacamata dunia yang Petrus lakukan tuh bagus loh saudara. Ya dong, ibaratnya melindungi Yesus, dia berani, dia mencintai Yesus, dia gak mau Yesus mati. Tapi di mata Tuhan, zilnya dia itu salah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya bahaya sekali kalau kita jauh dari pengertian akan firman Tuhan yang benar. Zil kita, semangat cinta membara kita pada Tuhan pasti gak akan sama dengan Tuhan. Nah itu yang serem, akhirnya malah menghancurkan pekerjaan Tuhan. Ya. Akhirnya tadi dikatakan kan Petrus jadi apa saudara? Batu sandungan, menjadi penghambat pekerjaan Tuhan. Saudara serem gak sih jadi penghambat pekerjaan Tuhan? Hari ini, apakah motivasi hati kita dalam melayani Tuhan? Apakah pelayanan kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan? Atau kita sedang menjadi batu sandungan yang menghambat pekerjaan Tuhan. Dan pada akhirnya menghancurkan tubuh Tuhan, yaitu gereja. Adakah berkat yang lebih besar daripada panggilan Tuhan untuk kita semua? Panggilan Tuhan ini saudara gak main-main loh. Panggilannya ini kekal sampai kerajaan sorga. Sedangkan semua posisi di dunia ini, mau saudara direktur, CEO kek, board of director kek, ketika saudara meninggal, di bawah gak saudara? Di surga? Nei saudara ya. Nei. Yang dibawa hanya yang Tuhan berikan secara iman. Contohnya penatua, pelayan-pelayan apapun itu, evangelis, elder, semua Tuhan yang kasih dan itu dibawa sampai kekekalan. Jadi biarlah semua talenta, kekuatan, hidup kita didedikasikan untuk pekerjaan Tuhan. Melalui gerejanya sampai kekekalan. Ya kalau saudara tahu sesuatu fana bakal berakhir, masa saudara mau invest hidup saudara di sesuatu yang fana? Kita invest di sesuatu yang kekal dong. Dan kalau main saham gitu kan, masa saudara invest di saham yang udah mau bangkrut perusahaannya? Kalau saudara tahu suatu perusahaan akan jaya kekal selamanya, saudara akan invest segalanya di situ. Itulah hikmat. Tapi buat orang dunia seperti itu jadi bodoh. No life kata orang dunia. Dibilang bodoh. 2 Korintus 3, ini saudara boleh tulis referensi ya. Kalau dibaca semua takut gak keburu ya. 2 Korintus 3, saudara catat nanti baca di rumah. 2 Korintus 3, 6-12. 2 Korintus 3, 6-12. Ini mengenai jabatan yang Tuhan berikan di gereja itu kekal sampai kerajaan surga. Poin besar kedua, ini boleh saya hapus? Oke. Yang kedua, kita mau lihat sikap dari pelayan sejati. Pelayan sejati Tuhan ya. Nah, pelayan Tuhan di sini bukan cuma menunjuk kepada hamba Tuhan pendeta saudara ya. Ini bukan masalah, oh ini mah bukan buat saya bukan hamba Tuhan maaf ya. No, bukan seperti itu. Di sini adalah untuk siapa? Kita semua. Ada ayatnya. Imamat 25 ayat 55. Ya, tulis aja saudara ya, kalau dibaca nanti terlalu lama. Imamat 25 ayat 55. Di situ Tuhan bilang bahwa semua umatnya itu menjadi hamba-hambanya Tuhan. Ya. Yang pertama, poin kecil pertama, pelayan Tuhan harus setia sampai akhir pada tugas yang dipercayakan. Pelayan Tuhan harus setia sampai akhir pada tugas yang dipercayakan. Setia sampai akhir saudara ya. Faithful to the end.
Ketika Tuhan datang kembali, ketika Tuhan datang kembali, hanya hamba setia yang didapati tetap melakukan tugasnya yang akan dikenal dan masuk kerajaan surga. Kita lihat ayatnya, Matius 24 ayat 45 sampai 47. Yuk, 1, 2, 3. Hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala. Jadi ketika tuannya datang didapati tetap melakukan tugasnya. Jadi enggak doesn't matter saudara, enggak masalah. Oh saudara seorang baru percaya Tuhan, bersemangat melakukan segalanya dengan wah luar biasa, tapi ujung-ujungnya gugur. Sia-sia kan? Nah, atau yang awalnya malas tapi ujungnya jadi rajin sampai akhir. Mana yang lebih berarti saudara? Yang awal jadi akhir, akhir jadi awal. Yang terutama setia sampai akhir. Jadi waktu Tuhan datang didapati kita tetap sama setia saudara melakukan tugas yang diberikan. Ya. Yang kedua, sikap dari pelayan Tuhan yang sejati. Yang kedua, sadar bahwa dirinya berada di bawah kewajiban atau hutang. Sadar bahwa dirinya berada di bawah kewajiban atau hutang. Nah ini kalau bahasa Inggrisnya tuh kayak Rasul Paulus bilang, I am a debtor. Bahasa Inggrisnya, I am a debtor. Saya berhutang. Berhutang apa ini maksudnya saudara? Ini tertulis di Roma 1, 13 sampai 14. Roma 1, 13 sampai 14, nanti saudara baca di rumah aja. Ini dikatakan di sini Rasul Paulus berkata, aku berhutang, kata dia. I'm a debtor. Apa maksudnya? Sekarang gini saudara, sebelum kita percaya Yesus, sebelum kita ketemu Yesus, gimana kondisi kita saudara? Hancur, hati kita hancur, hidupnya gak ada arah, tujuan. Kita terbelenggu oleh maut, ya kan? Hidup setiap hari hanya untuk memenuhi keinginan daging, dosa yang berujung pada neraka, itu hidup kita saudara sebelum terima Tuhan. Tetapi hari ini Yesus menyelamatkan kita semua, menebus kita semua, memberikan kehidupan yang baru. Pertanyaannya sebenarnya layak gak untuk terima? Gak layak. Gak layak saudara, gak ada dari diri kita yang baik untuk melayakkan kita menerima itu. Semuanya karena kasih karunia dan anugerah. Benar-benar is a gift, anugerah dari Tuhan. Nah, setelah kita menerima Yesus, kita diselamatkan, dibaptis, kita diberikan hidup yang baru. Oleh karena itu, kehidupan kita menjadi milik siapa? Karena ditebuskan sama Tuhan kan, jadi milik Yesus, bukan milik kita lagi. Karena sebenarnya kita harusnya sudah binasa. No way out, udah gak di jalan lain saudara, kita udah pasti binasa ke neraka. Tapi Tuhan kasih karunia gitu, kemurahan, diselamatin, dipanggilin, diselamatin, dibuat lahir baru, dikasih hidup kekal. Jadi kehidupan yang dikasih baru ini bukan punya kita lagi, itulah maksudnya kita berhutang pada Tuhan. Mau dibayar pakai hidup kita cukup gak? Never enough. Mau kita bayar pakai hidup kita pun gak bisa bayar sebenarnya saudara. Rasul Paulus menyadari akan hal ini. Makanya ia berkata, aku berhutang. Artinya berada di bawah kewajiban untuk membayar kembali kepada Tuhan. Jadi setiap kita melayani Tuhan, melayani sesama di gereja, hati kita, fokus pelayanan kita kan untuk Tuhan. Bukan untuk dilihat manusia, bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk membayar kembali kepada Tuhan apa yang telah diberikan, yaitu keselamatan. Yang tidak terbayarkan sebenarnya lagi. Inilah kewajiban yang membawa sukacita bagi Rasul Paulus. Contohnya saudara, misalnya orang yang kita kasihi, saudara sangat cintai, ya, di ambang maut, udah gak ada harapan. Dokter bilang pasti mati. Kecuali kata dokter, ada yang donorin organnya. Contoh ya saudara ya. Terus gimana saudara? Udah pasti mati dokter bilang. Kecuali ada yang gantiin gitu, ibaratnya gantiin posisi dia. Tiba-tiba saudara udah hancur lebur, udah gak tahu mau gimana, nangis-nangis, udah desperate, putus asa. Datang seseorang
memberikan misalnya jantungnya gitu ya, memberikan jantungnya kepada orang yang saudara kasihi. Orang yang saudara kasihi hidup, sedangkan orang yang kasih dia mati. Bisakah saudara melupakan orang yang memberikan jantung itu seumur hidup? Tidakkah saudara akan membalas apa yang saudara bisa balas untuk kebaikan orang itu? Itu yang Yesus lakukan. Ya. Itu yang Yesus lakukan. Bisakah kita melupakan yang Yesus lakukan dalam hidup kita? Tapi betapa mudahnya kita lupain Yesus, saudara. The moment kita nggak baca Alkitab, nggak doa, nggak ke gereja, udah lupain Yesus. Padahal Dia yang kasih hidup kepada kita. Gak ada jalan keluar, saudara. Di dunia ini gak ada jalan keluar dari maut dan neraka. Kita tuh sebenarnya benar-benar kasihan kita tuh. Makanya kan Rasul Paulus bilang, wu tuh kayak aduh parah deh gitu kita tuh. Karena gak ada jalan keluar. Kita semua udah destined, udah menuju ke neraka. Tapi Yesus nyelamatin kita. Seharusnya udah mati tapi hidup gitu. Kalau kita menyadari berkat yang luar biasa ini, berkat hidup kekal ini, dapatkah kita berhenti mengucap syukur walaupun kondisi mungkin hidup lagi susah? Karena udah dapat berkat paling besar, saudara. Ketika kita mulai bersungut-sungut, artinya kita sedang pergi meninggalkan Yesus. Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir di padang gurun, kerjanya apa, saudara? Ngunyah mana apa bersungut-sungut? Sungut-sungut, komplain. Sampai setiap kali komplain apa yang mereka pikirkan selalu? Mereka rindu apa? Mesir. Selalu, kenapa dibawa ke sini gak ada kuburannya di Mesir ya? Dibawa di sini biar kita mati di padang gurun kan? Makanannya bosan, aku rindu Mesir. Selalu begitu kan? Ini kan kalau kita baca ceritanya, dablek ya. Udah diselamatin, Laut Merah dibelah, dikasih makanan, dipelihara, kasih pilar awan pilar api, masih terus aja mikirin Mesir. Tapi ini semua adalah kita hari ini. Ketika kita dipimpin Tuhan dalam kehidupan bergereja, padang gurun menyimbolkan apa, saudara? Kehidupan bergereja, ya kan? Ketika kita di padang gurun kehidupan bergereja terjadi hal, kan pasti kan banyak hal yang tidak enak kan? Karena kan kita diproses. Apakah saudara ingat dunia? Sebelum saya bergereja ya, gak gini-gini amat hidup saya. Gak ada tuh yang menganggap saya rendah seperti ini. Sekarang saya diinjak lebih hina daripada karpet. Contohnya, saudara. Dulu waktu belum ikut Tuhan, gue diberkati. Sekarang bisnis gue makin hancur misalnya. Keluarga gue jadi berantakan bela Yesus. Dulu aku begini. Ini apa bedanya seperti orang yang umat Israel yang ingat Mesir. Jadi the moment kita komplain, kita tinggalin Tuhan. Kan seolah kayak tinggalin padang gurun kan, main pulang ke Mesir kan, kembali ke Mesir. Padahal sekarang pertanyaan gini, jalan keluarnya cuman kemana? Jalan keluarnya cuman kemana bagi umat Israel? Cililin, jalan keluar bagi umat Israel kemana? Tanah perjanjian, cuman itu, gak ada pilihan lain. Menyimbolkan tapi harus lewat padang gurun. Ya kalau enak mau pengen mah ya naik private jet dari Mesir langsung mendarat di Kanaan gitu kan. Kalau bisa sebelum mendarat dinuklir dulu deh bangsa Kanaannya gitu kan. Maunya kita, tapi kan enggak. Udah lewat padang gurun, harus 16 tahun ngelawan bangsa Kanaan yang hebat-hebat. 16 tahun loh, saudara. Waktu yang lama loh. Jadi hari ini kita harus menjaga diri kita dalam pelayanan kita, dalam kehidupan bergereja. Jangan sampai keluar sungut-sungut. Ya. Kalau saudara tahu jalan keluar cuma ke tanah Kanaan, kita akan dengan sukacita memilih padang gurun. Betul? Ya balik ke Mesir, ke neraka, saudara. Nggak ada yang lebih baik daripada ikut Yesus. Dunia ini fana dan sia-sia. Jadi di sisa kehidupan kita yang singkat, lebih baik kita berikan sepenuhnya untuk Tuhan. Alkitab bilang umur manusia berapa tahun? 70 sampai 80 tahun itu kalau kuat, kata Alkitab. Sekarang umur kita udah berapa masing-masing? Minimal untuk kita ya, generasi milenial, kita sudah setengah kita pakai kuota kita ya. Jadi singkat, saudara, hidup kita itu. Yang ketiga, pelayan Tuhan datang untuk melayani. Bukan untuk dilayani ya, untuk melayani.
Nah kalau di dunia yang hebat, yang mempunyai jabatan tinggi dilayani. Di kerajaan surga, di gereja yang hebat justru yang melayani. Saudara. Yang melayani. Markus 10, 42-45. Boleh dibaca, Markus 10, 42-45. Yuk kita baca, 1, 2, 3. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya jadi tebusan bagi banyak orang. Nah jadi ini bukan cuman saudara datang melayani secara jasmani ya. Contohnya ada yang datang, silakan kasih kursi, dilapin kursi apa seperti itu. Ya kalau saudara bisa ya good, tapi lebih dari itu saudara. Hati sebagai hamba, nah ini yang susah. Hati sebagai hamba. Kata hamba, hati loh, Tuhan lihat hati loh selalu saudara, bukan yang di luar ya. Kan kalau yang di luar kan saudara gitu bisanya ada yang pengen dipuji gitu kan. Tapi kan Tuhan lihat hati ya. Hamba itu dalam bahasa Yunani diakonos. Diakonos saudara ya. Artinya apa? Diakonos artinya seseorang yang melakukan perintah tuannya. Ya. Seseorang yang melakukan perintah tuannya. Sekarang gini, di rumah ada yang pakai pembantu rumah tangga mungkin? Ada yang pakai? Ada yang pakai, ada yang enggak kan ya? Yang pakai contoh ya, misalnya saudara kasih perintah. Tuti misalnya ya, Pel, si Tuti enak aja, bos gak punya tangan. Apa yang akan saudara lakukan kepada Tuti? Apa yang saudara lakukan? Tuti cuci baju, tangannya udah nggak dipakai bos ya? Boleh seperti itu. Nah sekarang gini, berarti kan definisi hamba diakonos kan ya saudara ya. Sekarang menuruti perintah Tuhannya. Tuhan kita siapa? Tuhan. Perintah Tuhan apa? Firman Tuhan. Contohnya, kata Tuhan, ya, ampunilah musuhmu. Nah loh, bisa gak kita kasih Tuti, emangnya gak sakit digituin? Lu coba rasain. Padahal Tuhan bilang, saya sudah merasakan di kayu salib. Terus kata Tuhannya lagi, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Si Tuti enak aja, gue kan cari uang sendiri, dia kan gak ngerasain susahnya gue. Contoh ya, saudara, ini analogi seperti itu kan. Tuhannya bilang lagi, misalnya, jagalah hari Tuhan, ya, itu milikku. Jangan lakukan urusanmu sendiri, kegiatanmu sendiri. Jaga itu untuk Tuhan. Si Tuti bilang, enak aja, it's my time. Kalau itu Tuti di rumah saudara, saudara apakan? Tuti DJ, udah suruh keluarkan betul saudara. Betul gak? Betul kan? Jangan jadi Tuti, betul? Jangan namanya kebetulan Tuti lagi nanti. Nah jadi artinya diakonos tuh sampai kayak gitu saudara. Perintah Tuhan apa? Gak bisa lagi ngomong no, tapi yes sir, amen. Yes, amen. Cuman seperti itu. Karena ingat, hidup kita udah bukan punya, saudara kalau hidup kita punya kita, saudara bisa atur jantung saudara denyutnya. Denyutnya irama dangdut tuh, bisa gitu ya saudara. Ya jantung itu, denyutnya gini terus kan, paling lebih cepat lebih lama. Mau diberhentiin ya Tuhan yang berhentiin. Ini bukan punya kita. Saudara kalau sakit bisa nyembuhin diri sendiri? Enggak. Bukti bahwa tubuh kita pun bukan punya kita. Tubuh kita, hidup kita bukan punya kita. Tapi sedihnya sering sekali kita malah menjadi Tuhan. Dan menjadikan Tuhan jadi malah hambanya. Ketika perintah Tuhan berlawanan dengan keinginan kita, kita berontak, marah, tinggalin gereja, tinggalin Tuhan, gak mau lagi ke gereja, tidak mau terlibat pelayanan. Apakah ini sikap seorang hamba? Kenapa gak ke gereja? Tuhan gak jawab doa saya, contohnya. Kenapa gak gereja? Saya gak suka di gereja begini peraturannya, contohnya. Jangan jadi tuti, ya, tuti. Ya.
Ini kan seperti sikap seorang bos, maunya ngatur, gak mau diatur Tuhan. Keadaan sulit, orang pasti marah. Lalu menyalahkan siapa? Salahkan Tuhan kan? Tuhan, saya sudah berdoa, Tuhan tidak berikan jawaban. Padahal doanya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan contohnya. Dan tanpa menyadari sebenarnya masalah dalam hidup karena salah kita sendiri kan. Karena dosa kita sendiri. Sekarang kalau ditanya balik, emang kita udah doa dengan cukup? Emangnya udah baca Alkitab dengan cukup? Sudah mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa raga? Sudah mengasihi sesama dengan seperti diri kita sendiri? Belum saudara. Tapi kita nuntut berkat yang ada di Alkitab. Tapi term and condition yang Tuhan minta kita gak bisa lakukan. Tapi mintanya blessingnya. Kalau gak dikasih langsung marah. Nah itu kan sikap bos saudara. Jadi kita harus introspeksi diri kita masing-masing. Yang jadi hamba itu Tuhan. Jadi hamba itu Tuhan apa kita saudara hari ini? Tuhan berikan aku ini, berikan aku itu. Kan kayak bos kan? Tuti ambilin minum, Tuti ambilin itu, Tuti ambilin itu ini. Kan kayak ke Tuhan, Tuhan kasih aku ini, Tuhan kasih aku itu. Kalau gak dikasih, bye. Kita harus introspeksi diri, ada apa ya? Oh, oke. Jadi kita harus mengikuti jejak langkah Yesus. Dia memberikan gambaran kepada kita menjadi hamba yang ideal bagi Tuhan. Kita baca 1 Petrus 2, 18 sampai 21. 1 Petrus 2, 18 sampai 21. 1, 2, 3. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan yang peramah, tapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti. Tuh kan, tapi menderita itu gak enak, disalahin tuh gak enak saudara. Tapi itulah jejak langkah Yesus, itulah hamba. Tapi kalau kita difitnah disalahin langsung apa saudara? Hah? Bela diri ya kan, enggak gini kok, enak aja dia tuh gosip gini. Susah memang saudara ya. Selanjutnya, pelayan Tuhan mengenali otoritas gereja. Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk gak? Enggak, oke. Apa? Ayo jangan ngantuk ya, semangat. Mengenali otoritas gereja. Tuhan telah meletakkan otoritasnya ke atas sebuah badan institusi yang disebut gereja di bumi ini. Dan Tuhan bekerja menggenapi kehendaknya melalui apa saudara? Gereja. Melalui gereja. Kita lihat Kisah 13 ayat 3 yang tadi kita baca. Kisah 13 ayat 3. Dikatakan, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ini kan tadi kita baca, ingat kan pertama baru mulai, konteksnya kan gereja Antiokhia kan, Tuhan suruh mereka doakan Paulus dan Barnabas, kirim mereka. Jadi pekerjaan Tuhan mulai dari mana dulu? Gereja. Pekerjaan di akhir zaman pun dari gereja, yang mengenapi pun gereja saudara ya. Ini Alkitab yang bilang loh saudara, banyak ayatnya tapi nggak cukup kalau disampaikan malam ini semua. Di Wahyu, di Yehezkiel, tersebar di seluruh Alkitab. Pekerjaan Tuhan bahkan di akhir zaman selalu dimulai dari gereja dan diakhiri digenapi dari gereja. Ya. Makanya penting kita harus bertemu dengan gereja yang benar. Kalau gereja sesat ya sudah tersesat dong. Ya. Di Kisah 13 dikatakan di situ gerejalah yang mendoakan dan mengirim Rasul Paulus dan Barnabas untuk pekerjaan penginjilan. Sebagai pelayan Tuhan yang sejati, kita harus mengenal protokol dan peraturan dari gereja. Karena protokol itu datang dari otoritas Tuhan langsung. Loh gereja kan tubuhnya Yesus, saudara, kepalanya Yesus. Ya otoritasnya dari Tuhan. Apakah bisa pendeta yang ngatur, saudara, kalau bukan dari Tuhan? Tuhan akan hentikan.
Saudara datang ke mall nih ya, mall kan entertainment, kita kan datang untuk pleasure. Ada peraturan gak di mall? Boleh saudara kencing di toko? Boleh ting? Kencing di pasar baru di toko? Lah itu kan peraturan kan? Itu tuh mall loh saudara. Gimana dengan gereja? Tapi seringkali kita anggap gereja suka gua aja, gua kan kasih persembahan. Gitu saudara misalnya. Ini tubuh Tuhan, saudara mau buang sampah aja bisa sembarangan. Ini tubuh Tuhan loh. Saudara kalau di rumah saudara, saya main ke rumah saudara nih ya. Rumah siapa nih? Cari. Rumah lu Cer misalnya. Masuk buka pintu, sepatu lumpur semua. Hi Cer. Terus buang sampah. What will you do? Diusir gak? Aduh. Enggak, soalnya di sini ada mertuanya. Nanti kalau ada mertuanya coba gimana saudara kalau kayak gitu? Saudara nggak usir atau jangan saya orang yang nggak dikenal kayak gitu lu usir gak? Injok. Di sofa misalnya. Contoh maaf ya kasar gitu. Contohnya diusir gak? Bagaimana dengan gereja? Saudara bisakah kita seenaknya seperti itu? Ruang lagi ibadah terus peper di kursi, bisa? Loh ini ada yang terjadi, bisa enggak? Jangan saudara, kalau itu di rumah saudara, saudara mau enggak? Ada tamu datang ke kasur. Lagi ibadah, keluarin gunting kuku, cetak, cetuk. Itu kuku semua bertaburan saudara. Kalau itu terjadi di kamar saudara ya, saya datang ke kamar saudara. Hai, di atas ranjang, cetak, cetuk, kuku. Saudara mau? Tuh aku ditendang loh, cucu sendiri tendang saudara. Gimana dengan gereja? Kan tapi kita nganggap gereja kan kayak buang sampah. Betul. WC, apakah kita jaga? Ini WC pun tubuh Kristus. Coba kalau di rumah sendiri. Wah maaf ya, buang air besarnya targetnya harus pas. Ya saudara, di sini suka-suka gue broad, truth semua. Ini rumah Tuhan saudara. Kita harus dewasa betul? Jangan seperti itu dong, kalau rumah kita disayangi masa gereja dianggap seperti itu. Ini rumah Bapak saudara gitu. Ya. Jadi harus mengenal protokol-protokol. Roma 13:1-2 saudara catat aja, Roma 13:1-2. Roma 13:1-2 ya. Semua pemerintahan itu dari Tuhan datangnya. Ya. Banyak orang datang ke gereja dengan perbedaan-perbedaan. Perbedaan talenta, perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat. Kalau boleh ngomong ya kerja bareng sebenarnya lebih susah, betul? Enak kerja sendiri. Tapi karena kita berada dalam satu tubuh, satu naungan otoritas, yaitu gereja, ya kita harus taat pada sistem protokol dari Tuhan. Mengikuti peraturan yang ada dari Tuhan. Setiap pendapat harus melalui persetujuan berdasarkan protokol peraturan sistem gereja. Baru dapat realisasi, jangan maunya suka-suka aku. Itu bukan gereja, itu jadi rumah sendiri saudara. Ini rumah Tuhan, kita harus melalui otoritas protokol gereja. Ya. Tuhan yang taruh semua saudara. Bukan pendeta, bukan penatua, Tuhan sendiri yang taruh. Kalau tidak sesuai dengan Tuhan, pasti berakhir. Itu pasti. Di padang gurun, saudara tahu namanya si Korah. Ingat kan si Korah kan? Dia pemimpin orang ternama. Orang ternama loh, pemimpin. Tapi dia berdiri melawan Tuhan. Dia melawan Musa, dia menganggap Musa itu bukan dari Tuhan. Musa mengangkat dirinya sendiri, menjadikan dirinya sendiri. Tapi sebenarnya siapa yang pilih Musa saudara? Berarti si Korah lagi ngelawan siapa? Tuhan. Ya. Pokoknya kalau bukan dari Tuhan akan berhenti sendiri saudara. Ya. Akibatnya yang terjadi pada Korah apa saudara? Ditelan bumi mati tragis, saudara ditelan bumi saudara. Bumi terbuka saudara kelak masuk. Mengerikan saudara ya. Berserta keluarganya loh ya, bukan cuma si Korah sendiri. Maka kita harus berhati-hati dalam kehidupan bergereja. Dalam pelayanan, dalam sikap kita, motivasi hati. Harus kita jaga. Yang kelima, pelayan Tuhan yang sejati harus taat pada panggilan Tuhan. Harus taat. Ketaatan adalah melaksanakan firman Tuhan
menggenapinya dalam kehidupan kita. Ketaatan adalah melaksanakan firman Tuhan, menggenapinya dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memanggil kita untuk pelayanan di gereja, nah kita harus melakukannya dengan sepenuh hati, berikan yang terbaik, saudara. Nah, ketaatan itu apa? Jadi ketaatan itu adalah respon, bentuk respon kita terhadap firman yang kita terima. Apakah kita melakukannya? Nah, itulah ketaatan. Semua yang datang ke gereja ya duduk di ruang ibadah ya semuanya menerima firman, tapi tidak semua taat. Setuju? Tidak semua melakukan. 1 Samuel 15 ayat 22, saya bacakan 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Artinya apa? Dalam terjemahan aslinya, artinya gini, percuma kita datang ke gereja beribadah jika tidak memiliki ketaatan. Ya buat apa saudara duduk, datang, dengar, tapi cuma jadi pengetahuan, gak ada hasil di dalam hidup. Kata Tuhan tidak ada artinya, lebih baik ketaatan buat Tuhan. Kalau cuma datang, dengar, that's it, cuma berlalu, gak ada dalam hidup, gak dilakukan, buat Tuhan jadi sebuah formalitas. Jadi formalitas, kepalsuan, ibadah dalam kepalsuan. Ketika kita diberikan jabatan di gereja, baik sebagai pendeta, penatua, diaken, pemimpin komisi, mungkin kita merasa aduh saya gak layak, aduh saya gak mampu. Tapi ketika Tuhan berikan jabatan itu kita harus taat pada panggilan Tuhan. Selain taat menerima jabatan itu, harus juga menyelesaikan tugas yang diberikan dalam jabatan itu. Jadi setiap jabatan kan datang dengan tugas saudara, harus diselesaikan juga. Kalau tidak diselesaikan, terima jabatannya doang tapi tidak melakukan tugasnya, itu taat bukan? Enggak. Jadi cuman gelar, ketua ini ketua itu tapi gak ada hasil gitu. Jadi cuman gelar. Jadi gak taat di mata Tuhan. Jabatan bukan hanya sebuah jabatan tapi mengandung tugas yang mulia dari Tuhan. Yang harus dilakukan sampai akhir, bahkan ketika Tuhan datang kembali ditemukan tetap melakukan. Kalau tidak, jabatan tersebut hanya akan menjadi kesombongan, kebanggaan diri yang mengakibatkan sumber masalah di gereja. Taat sepenuhnya adalah ketaatan yang sejati. Misalnya saudara tidak dapat melakukan suatu tugas pelayanan, maka jangan jadi batu sandungan untuk menghambat pekerjaan Tuhan tersebut. Karena saudara nggak bisa, saudara jadi langsung bikin alasan supaya pekerjaan itu tidak terjadi. Boleh nggak saudara? Tidak boleh. Itu saudara sedang melawan pekerjaan Tuhan. Menjadi batu sandungan. Saudara mau diusir nyala setan? Ya. Yang lebih parah lagi, udah nggak bisa sendiri, nggak mau gitu hatinya, nggak mau melakukan, malas atau tidak bisa, nggak mau susah. Menghambat pekerjaan Tuhan, menghalangi-halangi yang lain, ditambah mulutnya bebek, mulutnya gosip, mencemooh, menyalah-nyalahkan. Jadi cuma bisanya kritik, cuma kritik aja kerjanya. Pelayanan dapur nggak mau susah. Tapi kalau datang itu nggak enak ya, nasi sepak, dagingnya keras, ini sayur ini sampai ujung situ sambal kepedesan gitu. Contoh ya, WC-nya bau, kotor. Pernahkah saudara tergerak untuk bantu menjaga kebersihannya? Jadi kita harus jadi jemaat yang dewasa saudara. Kritik itu paling enak dan gampang. Contohnya seperti itu ya. Kita harus mendukung, menolong, memberikan semangat satu sama lain dalam pelayanan. Bekerja sama secara harmonis. Sehingga pelayanan tersebut berjalan dengan baik. Tubuhnya sehat, gerejanya bertumbuh saudara. Untuk kemuliaan Tuhan. Dikatakan di Alkitab, orang yang cuma kritik-kritik, gak mau terlibat, gak mau susah. Dikatakan, nih Alkitab yang ngomong saudara ya, dikatakan, aduh kasar sekali, tapi Alkitab yang bilang. Boleh dibuka saudara Kevin, bilangan 11 ayat 4. Ini Tuhan yang ngomong, orang-orang seperti itu dibilang apa sama Tuhan? Kasar saudara. Silakan dibaca.
Kalau saudara lagi kesel, orang-orang bajingan. Apa saudara? Dibilang bajingan loh. Itu buat orang-orang yang tidak melakukan, gak taat, cuman bisa kritik. Jadi daripada saudara kritik, lebih baik kita ikut membantu. Orang yang semakin bekerja, makin merasakan tahu susahnya, tidak akan kritik saudara, karena tahu betapa susahnya. Referensi Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur 1 ayat 1. Pencemooh dalam bahasa Ibrani itu lutz, saudara. Lutz, saudara ya, pencemooh. Lutz artinya mulut yang berbicara kesombongan, membesar-besarkan, mengolok-ngolok, mulut yang menyebabkan perpecahan. Nah, hati-hati saudara, kalau kita tanpa sadari ya, Jess, lu tau gak Jess? Si Nada, ya dia ampun deh, gak suka gue. Nah bikin si Jessie jadi, si Nada gitu ya contohnya. Itu kan membuat perpecahan saudara. Kalau kita seperti itu kata Tuhan apa? Jadi apa? Pencemooh. Binasa loh ujungnya. Ya. Tidak melakukan apa-apa tapi hanya bersungut-sungut mengkritik, menyalah-nyalahkan orang lain. Yang keenam, banyak ya pelayan Tuhan itu. Pelayan Tuhan yang sejati mengerti tugas, tujuan dan misi dari setiap komisi dan pelayanan. Mengerti tugas, tujuan dan misi dari setiap komisi dan pelayanan. Ketika kita bergabung dalam sebuah komisi, ada komitmen yang harus kita berikan, ada kontribusi yang harus kita berikan. Apakah kita telah menghasilkan buah-buah kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan, atau dalam komisi itu kita hanya mementingkan diri kita sendiri, semua tentang aku, keluarga aku. Kalau seperti demikian, komisi tersebut tidak akan pernah bisa bertumbuh. Roma 2 ayat 8, referensi Roma 2 ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat pada kelaliman. Tuh kan, mencari kepentingan sendiri. Ya. Ketujuh, ya saya langsung aja ya biar cepat. Ketujuh, pelayan Tuhan bekerja sama dengan rekan yang membantu. Pelayan Tuhan bekerja sama dengan rekan yang membantu. Kisah 13 ayat 5, Vin. Kisah 13 ayat 5. Dikatakan di situ, setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu. Asisten, kalau bahasa Inggrisnya asisten. Jadi Rasul Paulus tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya kalau nggak ada Yohanes, betul? Karena Yohanes walaupun tidak signifikan tapi dia membantu saudara. Ini rekan sepelayanan yang membantu. Tidak ada komisi, tidak ada departemen di gereja yang dapat terjadi hanya oleh satu orang. Nggak ada di gereja itu one man show saudara, nggak ada seperti itu. Walau misal kita tidak suka bekerja bersama orang lain, sukanya kerja sendiri, tapi kita tetap satu tubuh, nggak bisa sendiri. Kita harus menghargai talenta perbedaan-perbedaan sesama jemaat. 1 Korintus 3:9, saya bacakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Tuh, kawan sekerja. Kita ini kawan sekerja, saudara. Referensi 1 Korintus 1 ayat 10. 1 Korintus 1 ayat 10. Saya bacakan biar cepat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu, dan sehati, sepikir. Gimana mungkin kita semua individual berbeda suruh sehati sepikir? Gimana? Berarti kita harus menyamakan diri kita dengan Tuhan, baru bisa jadi satu. Yang itu jadi kayak Kristus, yang ini jadi kayak Kristus, itu jadi kayak Kristus, jadi kayak Kristus, baru jadi. Kalau masih masing-masing pecah saudara, gak bisa karena kita beda kan Jess? Betul kan? Jadi kalau mau bersatu saya sama Jessie, saya harus kayak Kristus, Jessie harus kayak Kristus, baru jadi satu. Kedelapan, nyesel pasti duduk di situ. Kedelapan, pelayan Tuhan mengatasi rintangan. Pelayan Tuhan mengatasi rintangan. Dalam pelayanan pasti ada rintangan, banyak rintangannya. Semua rintangan ini adalah ladang pelatihan dari Tuhan. Agar kita berdoa lebih lagi, mengasihi lebih lagi. Seperti yang dikatakan di kitab Amsal. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya.
Ya memang prosesnya lewat masing-masing dari kita supaya kita semakin kayak Kristus. Lah gimana mau hatinya besar kayak Kristus kalau nggak pernah disakiti, saudara? Betul nggak? Disakitin terus supaya hatinya terus besar mengampuni. Kan kita doa, Tuhan berikan aku hati sepertimu. Oh, dikasih banyak musuh, saudara. Meskipun musuh, jadi banyak musuh. Karena hatinya mau dibesarin terus, saudara. Jadi hold on, bertahan. Sebagai pemimpin harus berdoa lebih lagi untuk para anggota dan komisi. Jadi ada anggotanya didoakan, saudara ya. Sampai kuota doanya penuh dan Tuhan menjawab. Barulah pertumbuhan datang dari Tuhan. Jadi pertumbuhan itu bukan usaha kita gitu. Diusahakan, pertumbuhan datang dari Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan seirama dengan kehendak Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 7, 1 Korintus 3 ayat 7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi komisi gak bisa bertumbuh, gereja gak bisa bertumbuh kalau tidak kembali ke Tuhan. Doa, cari dia, mengandalkan Tuhan, kekuatan Tuhan, Tuhan yang beri pertumbuhan. Kesembilan, pelayan Tuhan harus menghasilkan buah. Pelayan Tuhan harus menghasilkan buah. Walaupun tadi banyak rintangan, banyak halangan, hambatan. Tapi di dalam kesusahan sekalipun kita harus menghasilkan buah iman. Di kisah 13 ayat 7 sampai 12, kisah 13 ayat 7 sampai 12, di situ Paulus kan tadi dikirim sama Barnabas kan, saudara ya. Nah dia tuh pergi ke Sergius Paulus, kawan dari gubernur di pulau itu. Nah gubernurnya memanggil Barnabas dan Saulus karena pengen dengar firman Tuhan si gubernurnya. Nah tetapi ada seseorang bernama Elimas, tukang sihir, itu ngalangin pekerjaan Tuhan ini. Dihalang-halangi supaya si gubernur gak dengar firman Tuhan. Saulus berdoa saat itu. Ya. Dengan penuh Roh Kudus, dia berkata, hai anak iblis. Seperti Yesus kan, nyala setan. Dia berkata gitu kepada si Elimas, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Seketika itu juga si Elimas buta, saudara. Gara-gara itu si gubernur ngelihat tanda itu kan, jadi percaya. Takjub oleh ajaran Tuhan, mendengar firman Tuhan. Jadi dalam rintangan pun ketika kita diutus Tuhan untuk melakukan sesuatu, kita harus menang dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Ya. Si gubernur itu kan jadi buah kebenaran bagi pekerjaan Paulus dan Barnabas. Saat ini buahnya belum kelihatan. Saudara kalau saudara nanam pohon buahnya kan belum kelihatan kan? Buahnya kan ada di akhir dari proses. Yang kelihatan sekarang cuma benih yang tidak signifikan. Bisa mati bahkan di dalam tanah. Tapi kita tidak boleh menyerah. Buah iman pun gak kelihatan sekarang. Nanti setelah melalui proses. Prosesnya penuh dengan air mata, rintangan. Itu karena untuk menyempurnakan kita seperti emas. Poin besar ketiga sebagai kesimpulan, ya, poin besar ketiga kita akan lihat pertumbuhan rohani pelayan Tuhan. Pertumbuhan rohani pelayan Tuhan. Kita tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan dengan talenta dan usaha kita sendiri. Kita membutuhkan kerohanian dari Tuhan. Kita membutuhkan sisi rohani dari Tuhan. Maka agar sisi rohani kita terbangun dengan benar, apa yang harus kita lakukan sebagai pelayan-pelayan Tuhan? Yang pertama, kehidupan beribadah yang terus menerus. Kehidupan beribadah yang terus menerus. Sebagai pelayan Tuhan kita harus datang beribadah dalam setiap ibadah resmi, dalam acara-acara pertemuan ibadah lainnya. Ini Alkitab yang ngomong, saudara, Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang apa? Hari kiamat, saudara. Hari Tuhan datang makin. Karena tanpa ibadah kita pasti ketarik ke dunia, saudara. Hanya melalui kehidupan yang berpusat kepada ibadah yang benar ya saudara ya. Maka kerohanian kita dapat bertumbuh. Yang kedua, kehidupan yang berdoa. Sebagai ketua komisi atau departemen harus mendoakan setiap anggota termasuk kalau ada newcomers sekalipun. 1 Samuel 12 ayat 23. 1 Samuel 12 ayat 23 dikatakan jika berhenti mendoakan itu adalah dosa. Ya. Yang ketiga, harus menerima urapan dan kepenuhan Roh Kudus. Menerima urapan dan kepenuhan Roh Kudus. Hanya ketika kita dipenuhi oleh firman Tuhan dan doa,
kita dapat menerima kepenuhan Roh Kudus. Jadi cuma firman dan doa seperti Alkitab bilang, disucikan oleh firman dan doa. Jadi fondasi kehidupan pelayan sejati Tuhan ialah ibadah, firman, doa. Ya. Jika fondasi ini hancur, dibangun tidak sempurna, maka yang lain akan runtuh dan hancur. Kenapa ya komisi dan pelayanan yang dikerjakan kok gak bertumbuh ya? Pertanyaannya dibalikin, sudahkah kita berdoa sepenuhnya? Sudahkah hidup kita berpusat pada ibadah? Sudahkah membaca Alkitab dan mempelajari Alkitab dengan rajin? Jawabannya hanya kita dan Tuhan yang tahu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman yang kau berikan. Biarlah Bapa firman ini dapat benar-benar kami mengerti, kami lakukan, menjadikan kami untuk taat sepenuhnya, menjadikan buah-buah kebenaran dalam hidup kami Bapa. Bapa, kami jauh dari standar-Mu, kami penuh dengan kelemahan dan dosa. Kami mohon ampuni kami Bapa yang menyia-nyiakan setiap panggilan, menganggap remeh panggilan yang kau berikan, setiap tugas jabatan. Kami masih menggunakan semangat dari diri kami sendiri, kedagingan yang menghambat pekerjaan-Mu dan kadang kami malah menghancurkan pekerjaan-Mu. Bapa, ampuni kami Bapa, biarlah kami dapat menjadi satu dengan kehendak-Mu. Biarlah semangat kami adalah semangat Kristus yang menjadi satu sinkron dengan kehendak Bapa. Biarlah kami menyerahkan seluruh komsel ini Bapa, seluruh komisi-komisi yang lain. Kau sertai setiap anggota dan pemimpin, berikan kami hikmat-Mu sehingga setiap komisi dapat menjadi sehat, menjadi tubuh Kristus yang bertumbuh dengan memuliakan Tuhan. Persatukan kami dalam roh dan kebenaran, dalam kasih-Mu, dalam kedamaian, sehingga kami semua dapat melayani-Mu dalam keharmonisan dan cinta kasih Kristus. Kami menyerahkan seluruh acara ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Berikan kemuliaan untuk firman Tuhan. Terima kasih yang Zoom, sampai ketemu lagi. Oh iya, mau foto dulu ya sebelum pulang. Kita foto bareng, mungkin di GPBSI ya. Apple check picture before, just 3 seconds. Mari kita ke sini, kita foto yuk.